making disciples, transforming lives. Sesuatu yang baru selalu kita inginkan lebih baik dari yang sebelumnya. Bukankah demikian? Kita memulai sebuah hubungan yang baru, kita berharap kita tidak gagal seperti yang sebelumnya. Gitu ya. Kita seringkali cepat belajar dari hal-hal yang mungkin enggak terlalu penting. Tapi kadang-kadang kita itu kurang cepat belajar di dalam hal-hal penting. Apa yang mau saya sampaikan? Contohnya, kalau Anda olahraga gitu ya, oh salah ternyata kalau Anda main tenis. Oh salah harusnya begini, Anda cepat belajar. Kalau Anda main badminton gitu ya, kalau Anda lakukan hobi atau Anda main catur, wah harusnya langkahnya begini, Anda cepat belajar. Tapi berapa banyak kita menyadari bahwa di dalam area-area penting di hidup kita itu kita kadang-kadang lambat belajar. Contoh di area apa? Keuangan contohnya. Kita mengulang lagi kesalahan yang sama. Ya, kita mengulang lagi kesalahan yang sama, yang boros tetap boros gitu ya. Yang pelit tetap pelit gitu kan. Salah pengambil keputusan demi keputusan dan itu terulang. Loh kok bisa ya, padahal itu hal-hal yang malah penting dalam kehidupan kita. Dalam hal hubungan contohnya. Sama yang ini gagal, sama yang itu gagal, sama yang baru lagi gak tahu nih. Kayak kesalahannya kayak diulang lagi gitu ya. Apalagi contohnya dalam pekerjaan yang sebelumnya dipecat, nanti pindah pekerjaan juga gagal, nanti pindah pekerjaan lagi. Padahal sebenarnya kita punya pengalaman di masa lalu, tapi kenapa berulang lagi kejadiannya dan kesalahan itu terulang lagi? Firman Allah di Yeremia pasal 4 ayat yang ketiga, demikian bunyinya, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Tuhan mau ketika Anda masuk ke tempat yang baru, Anda itu punya awasan. Firman Tuhan katakan bukalah bagimu tanah yang baru. Dan ketika kamu memulai sesuatu yang baru, Tuhan kasih awasan, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Asumsi saya dulu mereka melakukannya tanpa mereka tahu dan mereka menabur di tempat yang salah, akhirnya gak maksimal. Nah, apa yang mau saya sampaikan yang pertama, saudara, kalau Anda mau memulai sesuatu yang baru itu lebih baik dan tidak mengulang kegagalan, kesalahan di masa lalu. Saudara harus tahu, yang pertama pengalaman saja tidak membuat kita bijaksana. Pengalaman saja tidak membuat kita otomatis jadi orang yang bijaksana. Mungkin Anda pernah punya teman yang Anda sampai geleng-geleng, kemarin udah gagal diulangi lagi, kesalahan yang sama diulang-ulang terus. Ternyata membuktikan bahwa pengalaman tidak membuat seseorang langsung bijaksana, bukan? Dia punya pengalaman sih di masa lalu, tapi pengalaman itu tidak membuat dia otomatis siap untuk hal-hal yang akan datang. Jadi kalau orang bilang, oh pengalaman adalah guru yang baik, iya kalau dia belajar. Berapa banyak kita punya guru yang pintar tapi muridnya tetap aja bodoh. Pengalaman bisa jadi guru yang baik, tapi kalau kita nggak belajar, itu nggak otomatis kita punya guru yang baik, tidak otomatis membuat kita jadi pintar kok. Betul nggak saudara? Pengalaman saja tidak membuat kita bijaksana. Jadi jangan bangga dulu kalau Anda punya pengalaman. Jangan merasa pengalamanku akan membuat aku lebih baik. Fakta membuktikan, survei membuktikan bahwa orang yang punya pengalaman pun bisa mengulangi kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Banyak contoh di dalam firman Tuhan. Abraham contohnya, Abraham itu pernah satu kali dia memperkenalkan Sarah sebagai saudaranya. Ya kan, sampai Tuhan menegur. Setelah itu diulangi lagi, saya mikir kenapa ya Abraham ini gak belajar gitu ya. Orang Israel meninggalkan Tuhan sampai ngalami penjajahan, ngalami aniaya dan sebagainya, balik lagi sama Tuhan, meninggalkan Tuhan lagi, ngalami ditekan oleh musuh dan sebagainya, balik lagi, meninggalkan Tuhan. Saya mikir kenapa sih enggak benar dan tetap benar gitu, kenapa sih orang itu mengulang kesalahan demi kesalahan lagi. Contoh yang lain kita buka sama-sama di Hakim-Hakim pasal yang 14, Anda pasti tahu cerita ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang pertama.
Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Ayat 3, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari seorang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson, udah dikasih nasihat tetap tidak mau nurut. Jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Pokoknya suka asal ambil, pokoknya cinta langsung diambil. Dan kita tahu ceritanya sama perempuan ini, tidak disebutkan namanya, sama perempuan ini dia gagal kok hubungannya. 2 pasal setelahnya saudara, Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seseorang perempuan dari lembah Sorek. Loh kok diulangi lagi, bayangkan. Bukankah pengalaman harusnya memberikan dia pelajaran? Bukankah itu banyak dari kita? Kita berpikir aku sudah punya pengalaman di masa lalu. Aku pasti akan jadi orang yang lebih bijaksana untuk sesuatu yang baru. Tidak menjamin. Pengalaman tidak membuat kita serta-merta jadi bijaksana. Jadi bagaimana? Apa fungsi pengalaman? Pengalaman yang kita evaluasi itulah yang membuat kita belajar sesuatu, menjadi lebih bijaksana. Kalau Anda tidak belajar sesuatu, Anda tidak pernah mengevaluasi, pengalaman Anda itu cuma buang-buang waktu. Pengalaman saja cuma membuat kita lebih tua. Pengalaman saja membuat kita lebih capek, iya. Tapi pengalaman yang kita belajar dari pengalaman itu menarik pelajaran gitu ya. Bukan cuma sakit hati tapi menarik pelajaran dan mau berubah, baru pengalaman itu memberikan adding value atau nilai tambah dalam kehidupan kita. Jadi pengalaman saja kalau kita nggak belajar sesuatu itu tidak menjamin apapun untuk masa depan saudara. Tapi pengalaman yang kita evaluasi, pengalaman yang kita belajar seperti saya katakan tadi, guru yang paling pintar belum tentu menjamin muridnya juga jadi pintar. Tergantung si murid mau belajar enggak. Pengalaman terbaik sekalipun tidak serta-merta membuat kita menjadi lebih bijaksana untuk sesuatu yang baru di masa depan. Tapi ketika kita mau belajar dari pengalaman, dan bagusnya adalah Anda nggak perlu mengalami. Kalau Anda bisa belajar dari sesuatu dan Anda bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik, Anda bisa belajar dari pengalaman orang lain. Orang pintar belajar dari pengalamannya, tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Kita nggak harus nabrak tembok dulu kok kalau untuk belajar bahwa di situ ada tembok. Kita bisa lihat, oh orang lain kalau lurus nabrak tembok, kita jangan lurus dong, kita belok ke kiri. Orang bebal tidak belajar dari pengalamannya, orang pintar belajar dari pengalamannya, orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Orang berhikmat belajar dari firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah guru yang terbaik. Segala sesuatu yang Anda cari untuk di hidup ini, itu jawabannya semua ada di firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita nggak pernah belajar, ya nggak akan dapat apa-apa. Saudara, kita perlu mau belajar mengevaluasi apa yang Tuhan izinkan, pernah terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang di dalam kehidupannya pasti pernah gagal. Setiap orang di dalam kehidupannya pasti pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Apakah Anda belajar sesuatu dari situ ketika Anda memulai sesuatu yang baru? Oke, yang pertama pengalaman saja tidak membuat kita bijaksana. Tetapi pengalaman yang kita evaluasi dan kita belajar darinya itulah yang membuat kita lebih bijaksana. Yang kedua, pengetahuan saja tidak membuat kita melakukan hal yang benar. Siapa di tempat ini yang tahu mana yang benar, mana yang salah? Kita semua pasti tahu saudara. Tapi apakah dengan kita tahu mana yang benar, mana yang salah itu otomatis membuat kita melakukan sesuatu semuanya itu benar? Tidak. Pengetahuan saja tidak membuat kita melakukan hal yang benar. Jadi tahu banyak tidak sama dengan bisa lebih benar. Bukan berarti kita nggak boleh tahu, pengetahuan itu penting. Kalau kita nggak tahu bagaimana kita bisa memutuskan. Tapi kuncinya adalah di keputusan untuk memilih
dan untuk taat. Makanya firman Tuhan di Ulangan juga dikatakan, aku memperhadapkan kepadamu ya berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Kamu pilih yang mana? Ada pilihan di tangan kita. Kita bisa tahu mana yang kehidupan, mana yang kematian. Tapi kadang-kadang orang itu bisa memilih sesuatu yang salah walaupun dia tahu itu salah. Nah, saudara, kalau kita itu tidak tahu bagaimana kita harus mengambil keputusan untuk melakukan yang benar, saudara, kita akan mengulang terus kesalahan yang sama. Ya, ada orang yang, saudara mungkin lihat teman Anda gitu ya, lihat teman Anda habis pacaran sama si A gitu ya, gagal, putus, terus gak berapa lama dia dekat sama orang lain lagi. Terus Anda tanya, loh kamu itu kok sama orang yang kayak gitu lagi? Oh enggak, kali ini enggak kok. Ini cuma temen aja. Dalam hati Anda waktu dulu juga ditanya jawabannya kayak gitu ya. Sekarang sama lagi. Saudara, padahal dia tahu bahwa dulunya pernah gagal. Dan dia tahu itu sesuatu yang salah, Anda langsung tahu bahwa ini ujungnya kemana. Kenapa? Karena sama aja. Dia tahu tapi tetap memilih untuk tidak mau tahu. Atau memilih sesuatu yang salah. Saudara, hubungan yang terus diulang, maksudnya hubungan yang baru, Anda harus belajar punya sesuatu yang lebih baik dari yang lama. Ketika kita belajar mengevaluasi hubungan yang lama, kita berubah dan kita juga bisa memilih atau mengambil keputusan yang benar. Amin. Yang ketiga, kita perlu belajar mengakui kesalahan atau mengambil tanggung jawab. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Cerita ini adalah cerita ketika manusia habis jatuh ke dalam dosa. Berarti ada kegagalan di sana ya. Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, kita tahu ceritanya, Tuhan tanya, siapa yang memberitahu engkau, apakah engkau makan dari buah yang aku larang itu? Jawaban manusia apa? Ya Tuhan, memang aku salah makan itu. Titik. Enggak, manusia itu bahkan tidak mengakui bahwa dia yang salah. Manusia itu menjawab ayat 12, perempuan yang engkau tempatkan. Jadi tudingannya itu dua, perempuan yang engkau tempatkan. Seringkali ketika kita mengalami kegagalan, paling gampang nyalain siapa? Nyalain Tuhan dan nyalain orang lain. Saudara, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi aku makan ini bukan karena aku mau. Aku makan sih, tapi gitu ya, aku makan sih. Tapi bukan karena aku yang ngambil loh, itu gara-gara gitu ya, perempuan yang engkau coba kalau Tuhan gak kasih Hawa, aku gak bakalan jatuh ke dalam dosa. Itu kan salahmu. Saudara, berapa banyak dari kita, kegagalan kita selalu kita limpahkan kesalahan kepada orang lain. Selama kita tidak bisa mengambil tanggung jawab dan mengakui peran kesalahan kita dari kejadian sebelumnya, maka itu akan terulang lagi. Sebelum kita bisa mengambil tanggung jawab dan mengakui peran kesalahan kita, itu akan terulang lagi saudaranya. Makanya gak heran kan Anda lihat teman Anda kanan kiri atau jangan-jangan Anda salah satunya. Saudara, Anda perlu mengambil tanggung jawab. Anda perlu berani mengakui bahwa ada peran kesalahan Anda di dalam kegagalan di masa lalu. Ya, adalah keputusan kita untuk memilih apakah kita itu menaruh tanggung jawab kegagalan itu ke orang lain atau belajar mengakui mungkin nggak semuanya salahnya kita, ya kan? Tapi kadang-kadang kalau orang lain yang salahnya banyak itu kita bersembunyi di balik kesalahan orang lain itu. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah mengakui, percayalah itu akan terulang lagi. Karena apa? Karena
Ketika Anda nggak mengakui, Anda memberikan jalan untuk Anda mentoleransi diri Anda yang akan Anda bawa, ya kan? Yang akan Anda bawa ke dalam sesuatu yang baru itu. Orangnya bisa berubah, tapi siapa yang nggak berubah? Anda. Anda bisa memulai sesuatu yang baru dengan orang yang baru, tempat yang baru, gitu ya, situasi yang baru, semuanya baru. Tapi apa yang nggak baru? Anda. Nah kalau Anda nggak berubah, Anda nggak belajar, ya itu akan terulang lagi. Saudara, saya berdoa apapun yang Anda memulai yang baru, dimulai dari Anda dulu berubah, maka perubahan itu baru terjadi. Kalau Anda memulai sesuatu yang baru, apapun yang baru, ada satu yang nggak baru, Anda yang nggak baru. Nah kalau Anda nggak memperbaharui dengan cara Anda mengakui kesalahan Anda, dengan Anda mengakui kesalahan Anda belajar sesuatu, Anda berubah, baru masa depan Anda itu akan berubah. Jadi seringkali kita punya asumsi-asumsi yang salah saudara. Kita pikir, oh ya dengan memulai sesuatu yang baru semuanya akan lebih baik. Kita dulu jadi orang lebih baik, baru apapun yang baru itu bisa lebih baik. Tapi kalau enggak saudara, kita bisa menyalahkan orang lain dan berharap memulai sesuatu yang baru dengan lebih baik, itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu firman Allah mungkin bagi beberapa dari Anda, firman Tuhannya, tapi inilah kebenarannya supaya Anda tidak lagi jatuh ke lubang yang sama. Apakah lubang itu? Ya kesalahan Anda yang Anda tidak perbaiki, yang tidak mau akui. Jangan masuk ke lubang yang sama lagi dan lagi. Anda perlu berhenti sejenak, ya, jangan buru-buru, refleksi dulu. Evaluasi dulu, bagianku, peran kesalahanku ini apa? Apakah itu bisnis yang tidak berhasil? Anda mungkin kongsian bisnis sama teman Anda. Apakah itu hubungan yang gagal? Apakah itu sekolah yang gagal? Apapun itu, mungkin itu sesuatu yang Anda malu mengakuinya. Mengakui kesalahan itu bukanlah hal yang mungkin menyenangkan, nggak enak, itu memalukan gitu ya. Tapi itu sesuatu yang baik untuk mempersiapkan Anda untuk masa depan Anda sendiri, saudara. Dan mengambil tanggung jawab untuk mengakui kesalahan adalah bentuk kerendahan hati. Kalau Anda nggak mau mengakui, Anda nggak mau ngambil tanggung jawab, itu bentuk kesombongan dan Anda bersembunyi. Anda bersembunyi di balik kesalahan orang lain. Gitu ya. Apa yang Anda sembunyikan, itu Anda bawa di tempat yang baru, ya terulang lagi, saudara. Oleh sebab itu kita perlu belajar mengakui peran kita di dalam kegagalan kita supaya kita punya masa depan yang lebih baik. Ya, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang dengan jernih kalau hati kita itu enggak beres. Saudara, kalau kita tidak tahu apa yang membuat kita gagal, Anda tidak akan tahu apa yang bisa membuat Anda berhasil. Kalau Anda tidak tahu, saya ulangi ya, kalau Anda tidak tahu apa yang membuat Anda gagal, maka Anda juga tidak tahu apa yang bisa membuat Anda berhasil. Anda perlu tahu dan mengakuinya. Matius pasal yang ke-7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, orang yang gak mau mengakui kesalahannya, tapi merasa orang lain yang paling salah gitu ya. Keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Kita kadang-kadang gak bisa melihat dengan jelas karena apa? Karena kita bersembunyi dari kesalahan kita dan yang kita lihat itu kesalahan orang lain. Kalau kamu mau lihat jelas, keluarkan dulu gitu ya. Keluarkan dulu balok dari matamu, maka kau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Selumbar itu adalah itu loh serpian gergaji. Saya tahu kalau orang gergaji itu serpiannya kecil banget. Hampir tidak terlihat, tapi balok itu gede banget. Kenapa yang kecil itu kelihatan besar? Karena mata kita itu ketutupan balok sampai matanya jadi kecil. Ini ilustrasi ya, karena ini bukanlah sesuatu yang
literally, ini ilustrasi. Tapi coba bayangkan, kenapa yang kecil kelihatan gede? Karena matanya jadi kecil, ketutupan apa? Ketutupan balok. Kalau kita nggak bisa refleksi dengan diri sendiri dan kita mengeluarkan balok kita nggak akan bisa melihat dengan jelas. Dan kita akan tinggal di dalamnya, kita akan masuk ke dalam hubungan yang baru, pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, sekolah yang baru. Dengan balok itu tetap di mata kita tidak akan pernah dengan jelas dan kita akan selalu mengulang kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, saudara, perlu untuk kita berani mengambil tanggung jawab dan mengakui peran kita di dalam kegagalan kita di masa lalu untuk kita punya sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru yang lebih baik. Yang berikutnya, mengubah cara kita berpikir. Jika kita tidak mengubah cara kita berpikir, maka keputusan-keputusan yang akan kita ambil juga tidak akan berubah. Kenapa? Karena cara berpikirnya tetap sama. Makanya keputusannya juga akan seputar itu juga. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Saudara, kita perlu terus mengubah cara berpikir kita. Apakah ada pikiran yang salah yang kita perlu ubah dengan kebenaran, ya? Dan memperbarui pikiran itu butuh waktu dan komitmen, saudara. Butuh waktu dan komitmen ketemu dengan kebenaran demi kebenaran yang memerdekakan. Oleh sebab itu penting untuk Anda dan saya untuk terus tinggal di dalam firman Tuhan. Karena kebenaranlah yang memerdekakan kita dari pikiran-pikiran yang salah. Ingat bahwa kalau pikiran kita tidak berubah, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pun tidak akan berubah. Tapi kalau cara berpikir kita berubah, maka keputusan-keputusan kita baik yang sekarang dan yang akan datang juga akan berubah, saudara. Menyesal dan menyelesaikan saja tidak cukup untuk mengubah masa depan Anda, tapi Anda perlu berubah dalam cara berpikir. Ada 5 asumsi yang salah yang seringkali ada di pikiran orang dan saya mau berkata ini adalah sesuatu yang salah yang Anda perlu lucuti dan Anda perlu ganti. Ya, yang pertama, jika aku menemukan orang yang tepat, maka semuanya akan baik-baik saja. Siapa yang berpikir demikian? Aku hanya perlu menemukan orang yang tepat, maka hidupku akan baik-baik saja. Itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Karena tidak ada orang yang sempurna yang akan disebut sebagai tepat bagi Anda. Yang benar adalah kita jadi orang yang tepat dan meresponi dengan tepat. Karena ada hal-hal yang seringkali di luar kontrol kita, saudara. Kita tidak bisa mengharapkan itu. Bagaimana Anda bisa tahu kalau orang itu tepat? Nanti kalau gagal Anda hanya bilang ini, ya kamu salah orang. Lah kok enak sekali ya kan? Nanti Anda berpikir aku hanya ketemu dengan orang yang tepat. Terus Anda gagal lagi, kesalahannya sama siapa? Sama orang itu. Karena orang itu orang yang salah. Padahal apa? Kita mungkin yang salah pilih. Tapi kita berkata orang itu orang yang salah buat aku. Jadi selalu lempar kesalahan, lempar tanggung jawab. Padahal pola pikir kita lah yang salah. Kita berpikir bahwa kalau aku menemukan orang yang tepat maka hidupku akan penuh damai dan aku akan baik-baik saja. Salah total, saudara. Anda hanya perlu jadi orang yang tepat dan meresponi dengan tepat. Karena di balik asumsi ini kita hanya akan menaruh kesalahan dan berharap dengan tidak realistis terhadap orang lain. Kita berpikir, oh ini orang yang tepat ya kayak tadi kan. Habis menikah gitu ya. Kita berpikir, oh ini bukan orang yang tepat loh. Karena hidup Anda gak baik-baik saja. Berarti kesalahannya di orang lain. Selama Anda punya pikiran seperti itu, ketemu sama orang lain Anda kan mengulangi hal yang sama. Ya, jadilah orang yang tepat dengan respon yang tepat. Apapun yang Anda hadapi, Anda bisa. Jadi bukan orang lainnya tapi kita. Asumsi yang salah kedua apa? Situasiku ini unik, gak sama dengan orang yang lain, jadi harap maklum. Ya, saudara percayalah di miliaran orang di muka bumi ini, semua orang punya situasinya. Tapi tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini kata pengkhotbah.
Jadi nggak ada situasi yang terlalu unik sehingga Anda itu merasa tidak ada jalan keluar, Anda merasa Anda yang paling berat, Anda sendirian yang punya ini. Enggak, saudara. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Anda bisa punya jalan keluar, Anda bisa menemukan solusi, dan Anda bisa menemukan komunitas yang bisa mendukung Anda. Situasi Anda tidak terlalu unik sehingga itu membuat Anda punya dalih, Anda tidak mau keluar dari zona nyaman Anda atau Anda tidak mau menyelesaikan masalah Anda. Saudara, itu hanyalah kayak Adam itu bersembunyi di balik asumsi-asumsi yang salah ini. Kayak tadi asumsi yang pertama, kalau aku ketemu orang yang tepat, maka hidupku akan baik-baik saja. Itu cuma pohon yang menyembunyikan bahwa kita nggak mau jadi orang yang tepat. Sehingga kalau orang yang salah, yang disalahin orang lain aja. Sama dengan yang kedua, situasiku unik, nggak sama dengan yang lain, ya harap maklum. Itu hanya bersembunyi, Anda tidak mau dealing dengan diri Anda dan situasi Anda. Saudara, Anda perlu mengambil tanggung jawab. Anda perlu berkata, aku bisa, apa yang aku lakukan salah, aku mau belajar dan aku mau berubah. Asumsi yang salah ketiga apa? Ya ini memang gak benar, tapi itu membuat aku bahagia kan, Tuhan mau aku bahagia. Tuhan bukan gak mau kita bahagia, tapi Tuhan mau kita hidup benar dan bahagia sebagai efek sampingnya. Jadi kita berpikir, oh ya gak apa-apa melakukan hal yang gak benar, yang penting aku bahagia. Bahagia itu bukanlah tujuannya utama. Tapi ketika kita hidup benar dan menyenangkan Tuhan, maka otomatis kita itu akan bahagia. Karena kebahagiaan kita bukanlah dari hal-hal demikian. Tapi dari kepuasan ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, itulah adalah kebahagiaan yang sejati. Beda antara bahagia dengan gembira ya saudara. Beda antara bahagia dengan kesenangan saudara ya. Bahagia itu ngomong tentang fulfillment di dalam hati. Anda hanya akan bahagia ketika Anda puas dengan Tuhan dan bisa mengucap syukur dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Tapi kalau orang berpikir, ya gak apa-apa aku melakukan hal yang tidak benar asal aku bahagia. Saudara, jangan kejar kebahagiaan. Di dalam Tuhan firman Allah tuh bilang gini loh, Amsal pasal yang ke-23. Sebentar, saya tiba-tiba ingat ayat ini, Amsal pasal yang ke-23. Oh kok Amsal? Mazmur pasal yang ke-23. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti. Banyak orang Kristen itu salah. Kita yang mengejar. Padahal firman Tuhan bilang kalau Tuhan adalah gembala kita tidak akan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Kita kejar Tuhan, kebahagiaan ngejar kita. Tapi kalau kita ngejar kebahagiaan, Tuhan itu di nomor 2 kan. Saudara, itu adalah asumsi yang perlu kita tinggalkan. Yang berikutnya, apa asumsi yang salah yang kadang-kadang orang bisa percaya? Kalau aku punya titik, maka aku akan mengalami kepuasan. Istilah titik-titik itu hanya dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan, rasa lapar Anda di luar Tuhan tidak akan pernah terpuaskan, percayalah. Anda akan ingin lagi dan ingin lagi mengambil sesuatu yang bukan milik Anda dan Anda kayak itu sebuah lubang yang gak ada dasar. Anda berpikir kalau aku punya sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih banyak, lebih kaya, baru aku akan puas. Saudara, Anda bisa puas dan bahagia di level manapun. Tentunya bukan berarti kita berdiam diri atau berpuas diri. Anda tetap bisa maju. Tapi Anda gak perlu menunggu punya sesuatu untuk Anda mengalami kebahagiaan. Anda gak perlu nunggu Anda maju berapa langkah atau naik status ekonomi berapa tingkat baru Anda mengalami kepuasan. Berarti hari ini Anda gak bahagia dong di dalam Tuhan kalau Anda berpikir demikian. Berarti hari ini Anda gak puas dong di dalam Tuhan kalau Anda masih menunggu punya sesuatu. Hari ini di tempat di mana Anda berada, di level apapun kehidupan Anda bisa bahagia. Anda bisa terpuaskan. Istilah lobang di dalam hati Anda itu hanya dengan Tuhan. Kalau Anda isi itu dengan sesuatu yang lain, maka garisnya itu akan bergeser. Begitu Anda punya, Anda merasa mungkin senang sebentar, setelah itu Anda akan cari lagi. Oh aku akan lebih bahagia lagi kalau aku punya ini, itu gak akan selesai saudara.
gak akan selesai. Yang terakhir, apa asumsi yang salah yang kadang-kadang tinggal di dalam hati manusia atau pikiran manusia? Rahasiaku akan aman di dalam diriku. Anda punya rahasia yang Anda simpan, gak apa-apalah. Saudara, rahasia itu akan menyedot energi Anda sepanjang sisa hidup Anda. Anda punya energi disedot untuk menyimpan rahasia itu. Rahasia itu sesuatu yang Anda perlu tutupi terus gitu ya. Dan bahayanya kalau itu adalah rahasia yang Anda perlu tutupi dengan kebohongan, maka kebohongan demi kebohongan itu akan terus tinggal di dalam kehidupan Anda demi menutupi rahasia. Firman Allah katakan supaya kita hidup di dalam terang. Di dalam teranglah ada persekutuan yang sejati, hubungan yang genuine, hubungan yang penuh damai, itu di situ gak ada rahasia. Kalau Anda punya rahasia yang Anda simpen, terus Anda gak mau ketahuan gitu ya, saya percaya ada gap di dalam hubungan itu. Dan energi Anda tidak untuk pasangan Anda, tapi untuk menyimpan rahasia Anda. Bukankah demikian? Saudara, ambillah keputusan untuk aku mau hidup di dalam terang. Bereskan yang lalu gitu ya, akui kepada orang yang tepat supaya Anda bisa melepaskannya dan hiduplah baru di dalam terang. Supaya hati Anda punya damai, supaya hati Anda itu gak takut ketahuan saudara ya. Gak enak loh punya hati itu yang selalu dikejar-kejar masa lalu, dikejar-kejar rahasia. Anda takut ketahuan, gak enak itu hidup yang gak damai. Tapi orang itu bisa berpikir loh, yang penting gak ada yang tahu gitu ya. Rahasiaku aman. Saudara, ada waktunya Anda perlu memutuskan untuk Anda hidup lepas dari semua rahasia. Anda hidup dengan damai di dalam terang dan memulai sesuatu yang baru. Saya percaya sesuatu yang baru itu akan menjadi sesuatu yang lebih indah dari yang lalu-lalu. Karena Anda hidup dengan hati nurani yang dibersihkan, rahasia Anda sudah buka di dalam terang. Sehingga Anda gak lagi dikejar atau diintimidasi oleh sesuatu dari masa lalu. Ya, yang terakhir kita perlu melepaskan masa lalu. Katakan melepaskan masa lalu. Anda gak bisa memulai sesuatu yang baru dengan mendapatkan hasil yang lebih baik kalau Anda gak lepaskan yang lalu. Gimana itu kayak orang itu digandoli, kalau orang bahasa Jawa itu diikat terus dibawa tarik ke belakang terus. Anda gak bisa maju, Anda hanya lari di tempat, jalan di tempat. Karena ada sesuatu yang terus membuat Anda ke belakang. Anda harus lepaskan, baru Anda bisa move on katanya ya. Baru Anda bisa maju. Kalau enggak, maka tali itu akan terus membawa Anda ke belakang. Pertanyaannya, sampai tahun berapa di masa depan Anda terus membawa luka dari masa lalu? Sebagian dari Anda punya luka dari masa lalu yang Anda simpen terus. Saya tanya, sampai kapan Anda mau bawa terus luka dari masa lalu? Sampai kapan Anda biarkan itu dan Anda gak mau lepaskan? Pertanyaan kedua, berapa lama lagi Anda masih mengizinkan orang yang pernah memperlakukan Anda tidak baik itu terus punya pengaruh dalam kehidupanmu? Masih berapa lama lagi engkau izinkan dia sudah hidup enak tapi bayang-bayang orang itu tetap menghantui Anda dan Anda mengizinkannya dengan kemarahan Anda. Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai ayat 27. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan di sini dalam bahasa lain ditulis sebagai legal standing atau toko atau foothold. Dia itu punya tempat berpijak, punya legal standing, dia punya hak, punya ruang, punya tempat di dalam kehidupan kita. Berapa lama kita itu mau memberikan tempat itu kepada sesuatu di masa lalu. Dan firman Allah katakan iblis bisa menempatinya loh. Itu bukan orang itu lagi, tapi iblis. Berapa banyak saya dengan suami berkali-kali mendoakan orang yang setelah lama bercerai gitu ya. Sampai kelepasan, kepahitan
orangnya itu sudah mungkin meninggal gitu loh, mantan pasangannya atau entah di mana nggak ketemu lagi. Tapi sakit hatinya itu sampai membuat dia didoakan sampai kelepasan. Ternyata itu bukanlah tentang orang itu, tapi kepahitan kita atau kemarahan kita itu memberikan legal standing buat si jahat, saudara. Berapa lama Anda bawa itu terus ke dalam kehidupanmu? Anda masih perlu melangkah untuk masa depan. Bayangkan saudara, Anda punya sesuatu yang gagal di masa lalu, gitu ya. Anda nggak berubah contohnya. Anda bawa itu dan ternyata itu menjadi legal standing buat iblis. Dan Anda bawa itu di masa depan Anda dengan orang yang baru. Apa harapannya Anda punya sesuatu yang lebih baik? Saya nggak berkata pesimis, tapi ini kebenaran. Saya rindu kalau Anda memulai sesuatu yang baru, Anda punya sesuatu yang lebih baik. Anda perlu lepaskan, Anda perlu ampuni, Anda perlu kasih ruang untuk Tuhan. Anda perlu berubah cara berpikir Anda, sehingga keputusan-keputusanmu juga berubah. Sehingga masa depanmu jadi lebih baik. Siang hari ini adalah waktu yang tepat untuk Anda semua yang tahu bahwa ada tali yang terus menjerat kaki Anda untuk membawa Anda mundur. Untuk membawa Anda kembali. Anda gak bisa maju ke depan. Apapun bisa baru, tapi Andanya gak baru. Saudara, ini waktu yang tepat untuk Anda lepaskan itu semua. Semua ikatan dari masa lalu Anda perlu putuskan. Amin. Ada sebuah cerita, saudara, saya pernah baca di Instagram atau mana saya lupa. Ada suami istri berantem 50 tahun gak ngomongan loh saudara. Sampai saya gimana ya caranya ya gitu ya, kok bisa. Jadi 50 tahun kemudian gara-gara satu kejadian, mungkin beberapa dari Anda pernah membaca. Saya coba cari gak ketemu karena itu kayak sekilas di di FYP gitu ya. Saya baca gitu ya. Jadi setelah tua baru nyapa. Jadi dulu waktu masih muda tuh suaminya tersinggung sama istrinya. 50 tahun kemudian gitu ya, sudah sama-sama renta, sudah keriput semua, baru istrinya itu nangis gara-gara disapa sama suaminya setelah hampir 50 tahun itu gak ngomongan. Saudara, 50 tahun terbuang sia-sia loh, sesuatu yang mereka bisa nikmati. Kenapa gak disapa dari dulu sih? Kenapa sih nunggu 50 tahun? Nah saya tanya sama Anda, nunggu berapa lama lagi? Jangan buang-buang waktu. Jangan buang waktu Anda sendiri. Yang Anda buang itu bukan waktunya orang lain loh. Waktu Anda sendiri. Tuhan mau Anda menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Tapi jangan izinkan, katakan firman Tuhan, dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Lepaskan itu. Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, dari banyak orang yang ditanya bagaimana mereka bisa move on. Jawabannya itu satu kok. Aku memutuskan untuk meninggalkan, melepaskan. Saudara, hanya sebatas keputusan. Seberapa sulit Anda bisa melakukannya, tapi hari ini di dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang memampukan Anda untuk melepaskan masa lalu. Saya berdoa sejak hari ini, Anda keluar dari tempat ini, Anda jadi orang yang baru. Perkara-perkara baru Tuhan sedang siapkan. Sisa tahun ini sudah 6 bulan saudara. Saya 1-2 minggu ini mendapat beberapa pernyataan Tuhan. Yang pertama Tuhan kasih tahu tentang ada satu ayat yang tiba-tiba di telinga saya terdengar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Setelah itu saya tahu Tuhan itu mengizinkan atau saya dengar ada orang-orang tuh ngalami konflik sana sini berusaha, tapi konflik itu bagus selama itu bisa mendewasakan. Saya tadi pagi ibadah 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2 itu saya khotbahkan tentang bagaimana mengatasi konflik dan sebagainya. Tapi saya juga dapat pernyataan Tuhan bahwa di sisa tahun ini ada banyak hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan.
Oleh sebab itu saya gak mau hal baru itu akhirnya mengulang lagi hal yang lama. Hal yang baru itu gak dapat benefit dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda mau belajar dari masa lalu, Anda mau berubah, Anda mau mengubah pola pikir Anda mau membuang asumsi-asumsi atau pemikiran yang salah, dan Anda mau melepaskan pengampunan, dan Anda mau memutuskan melepaskan masa lalu sehingga masa lalu melepaskan Anda. Saya percaya sesuatu yang baru di hari-hari ke depan itu akan sesuatu yang luar biasa yang Anda gak mungkin bisa bayangkan. Itu sesuatu yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Dan mulailah sesuatu yang baru dengan Tuhan, dengan hati yang baru, pikiran yang baru. Amin.